Eh, Terima kasih, Boti. Kita sampai ke introduction tarot yang ke part yang kedua ya. Part pertama kita sudah berbicara tentang tarot, tentang bedanya dengan oracle, terus kemudian tentang arkana mayor seperti itu. Nah, silakan Boti mengisi yang part kedua ini. Apa yang mau dibicarakan? Silakan. Namaste, terima kasih Ko Abe atas kesempatannya. Terima kasih teman-teman telah hadir di sini bersama saya. Mari kita bersama-sama meneruskan perbincangan kita tentang tarot beberapa waktu yang lalu ya. Jadi tarot adalah membaca keadaan atau prediksi tentang kehidupan seseorang. Jadi tarot itu dibaca melalui energi dari si penanya. Energi itu kemudian akan nampak melalui simbol-simbol dan simbol-simbol itu kemudian diterjemahkan oleh si pembaca tarot. Begitu. Jadi kali ini kita akan membahas tentang minor arcana. Minor arcana ini dibagi atas empat ya, empat apa ya keluarga kalau saya bilang empat keluarga. Jadi ada keluarga sword pedang, kemudian tongkat atau wands, kemudian pentacles atau koin, dan cups atau cawan. Setiap jenis keluarga ini, satu keluarganya itu terdiri dari angka 1 sampai 10 dan kemudian dengan 4 kartu raja-raja. Misalnya di sini sword, ada king, ada ratu, ada kesatria atau perwira, dan ada page atau anak atau pembantu. Banyak istilah terjemahannya macam-macam. Kemudian dari angka 1 sampai ke angka 10. Yang dari angka 1 sampai 10 ini kalau ini juga bisa dengan menggunakan kartu remi ya. Jadi kalau tanpa raja-raja itu bisa mempergunakan kartu remi. Oh, maaf, dengan raja-raja sama dengan kartu remi. Jadi itu minor arcana. Kalau kartu sword ini sama dengan pedang, misalnya begitu. Jadi 4 keluarga, sword, pentacles, ups, berguguran, uh, dan wands, dan yang terakhir adalah cups. Cups itu cawan. Oke. Okay. Sekarang kita bahas tentang yang sword. Yang sword ini pergerakannya cepat ya. Jadi sword ini menggambarkan elemen udara. Jadi elemen udara dan ini biasanya berhubungan dengan kecerdasan, dengan intelek karena gerakannya sangat cepat. Dan pedang ini memiliki dua sisi. Jadi sisinya bagaimana? Sisi yang satu apa dipergunakan sebagai apakah pedang itu sebagai pelindung, tapi bisa juga melukai seseorang. Demikian sword ini. Ini juga berhubungan erat dengan pikiran. Jadi pikiran kita tergantung bagaimana mempergunakannya. Juga tentang konflik, konflik internal dan eksternal. Jadi konflik batin kita dan juga konflik relasi dengan orang lain. Kartu ini sering menunjukkan bagaimana kita bersikap terhadap suatu keadaan. Apakah kita perlu meningkatkan suatu tindakan atau mengurangi suatu tindakan. Misalnya menjadi lebih aktif atau menjadi mundur selangkah gitu, misalnya begitu. Dan kartu yang kedua adalah kartu Pentacles.
Pentacles ini berhubungan dengan elemen tanah. Jadi berhubungan juga seperti kita kalau dalam apa kekayaan atau kesuburan itu dengan pentacle, dengan tanah gitu. Jadi dia erat hubungannya dengan uang, harta begitu. Kartu ini. Kartu ini juga membawa energi keselamatan dan keamanan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah kalau kita memiliki cukup keberlimpahan itu tadi, cukup materi, kita akan merasa aman juga gitu. Kita akan merasa tenang, secure gitu. Dan karena ini energi tanah itu uh, pergerakannya uh, lambat ya, pergerakannya lambat. Jadi kalau misalnya ada kartu ini keluar, berarti mungkin sesuatu itu akan datang dengan lambat. Jadi tentang kemakmuran di keluarga dan juga kemakmuran di dalam karir. Kemudian kartu yang selanjutnya adalah atau keluarga yang selanjutnya adalah cup. Cup itu disebut sebagai cawan. Cawan ini merupakan simbol dari emosi. Emosi karena di sini cawan itu wadah apa? Wadah air. Jadi tentang emosi dan penyembuhan dan berhubungan dengan kebahagiaan atau ketenangan jiwa kita. Jadi karena ini mengandung elemen air, jadi diharapkan semuanya itu mengalir begitu saja. Dan ini berhubungan dengan masalah relasi dan masalah kejiwaan. Jadi ada berhubungan dengan cinta, dengan uh, apapun yang tentang emosi itu tadi. Dan yang selanjutnya adalah one. One ini adalah elemen api. Jadi dia menggambarkan jiwa, energi, kekuatan, dan gairah. Kalau dilihat dia api, api itu kan berapi-api, penuh semangat begitu kan, penuh gairah gitu. Jadi ini kartu tongkat ini mewakili karir dan tujuan hidup. Karir ini juga menggambarkan apakah suatu tindakan itu perlu uh, diperbanyak ataukah dikurangi gitu. Ini kartu tongkat. Kalau di dalam kartu remi ini keriting ya. Jadi kalau dihubungkan dengan kartu reminya tuh keriting ini seperti daun kan gitu. Jadi dia berhubungan dengan uh, kayu gitu. Jadi kalau skop itu berhubungan dengan metal berarti sama dengan sword begitu. Kemudian cup ini apa? Emosi kan berhubungan dengan hati gitu. Jadi berarti dia sama dengan kartu kartu hati. Kemudian yang terakhir pentacle. Pentacle ini apa sih? Uang. Uang berarti kalau di dalam itu kan diamond ya. Diamond itu wajib ya. Diamond itu wajib berarti kekayaan. Nah, itu di dalam kartu remi sama dengan kartu wajib kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, itu sekilas tentang uh, keluarga masing-masing ini kemudian. Jadi saya akan mulai dengan pentacle. Ceritanya keluarga pentacle ya. Kartu ini membuka potensial untuk potensi keamanan, kemakmuran, dan mempertahankan perspektif yang seimbang dan membumi. Oke, jadi yang keluarga di pentacle ini, sebentar.
keluarga Pentacle ini terdiri dari page, queen, king sama knights ya, kesatria. Jadi yang page ini digambarkan sebagai murid yang muda, ya, seorang individu yang rajin ya, berdiri di taman memegang pentakel atau cakram. Karakter ini dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keinginan dan belajar untuk belajar dan berkembang. Jadi dia selalu ingin belajar dan lihat potensinya di bagian belakang itu ada taman yang bertumbuh dengan peluang yang subur. Jadi halaman di belakang itu menggambarkan potensi perjalanan finansial dan material untuk pencarian pengetahuan, keterampilan, dan segala tentang keuangan. Jadi kalau kartu ini keluar itu mendorong kita untuk terbuka terhadap peluang baru, mengembangkan bakat kita gitu. Ini yang apa namanya, yang page ya. Jadi page itu penuh gairah muda begitu. Kemudian yang selanjutnya adalah bisa nyebutnya perwira, itu Knight of Pentacles. Knight Pentacle ini adalah pekerja yang reliable atau pekerja yang dapat diandalkan, yang rajin. Ini tokoh ini menunggangi kuda yang mantap dan kokoh dengan fokus pada koin yang dipegang di tangan. Jadi kesatria ini mempunyai tekad, disiplin, dan etos kerja yang kuat. Kartu ini melambangkan pengejaran tujuan finansial dan pribadi dengan komitmen yang teguh. Jadi kartu ini mendorong kita untuk berupaya, untuk menjaga rasa tanggung jawab kita. Jadi kartu ini mengingatkan kita bahwa kesabaran dan ketekunan sangat penting dalam perjalanan menuju keamanan finansial. Kartu selanjutnya adalah Queen, Queen of Pentacles ya. Queen of Pentacles ini kalau dilihat nih dari gambarnya, wih, luar biasa ya, kaya sekali di situ, kaya sekali, penuh berkelimpahan. Gitu. Ini adalah merawat keberlimpahan. Ratu Pentakel ini adalah sebagai sosok yang merawat segalanya yang menjadi berlimpah-limpah. Dan kartu ini berhubungan erat dengan keuangan, mewujudkan kepraktisan, pengasuhan, kemampuan untuk menyeimbangkan kekayaan dan kesejahteraan. Dan dia nih ahli dalam menyeimbangkan, membuat segalanya harmonis. Nah, kartu ini membuat kita untuk memimpin dengan hati yang praktis dan penuh kasih sayang, dan mengurus kesejahteraan materi dan emosi kita. Jadi untuk menjadi seorang pengelola yang luar biasa. Jadi kartu ini juga melambangkan bahwa keberlimpahan sejati adalah hasil dari pemeliharaan kesehatan fisik dan kesehatan emosi. Ini kartu Queen Pentacles, sangat indah gambarannya. Kemudian yang kartu dari keluarga raja adalah yang terakhir adalah King of Pentacles. King of Pentacles ini adalah master dari kekayaan, ahli kemakmuran, kesuksesan finansial. Tokoh ini digambarkan dengan di atas singgasana yang megah. Ini benar-benar memiliki rasa tanggung jawab yang kuat. Jadi betul-betul kartu ini betul-betul mengajak kita untuk fokus kepada masalah finansial. Baik, kartu selanjutnya adalah kartu Wands.
kartu Wands tadi disebutkan adalah yang penuh semangat berapi-api ya, karena dia energinya energi api. Kartu Wands ini, kartu raja-rajanya ada 4 ya, keluarga raja-rajanya tadi ada 4. Jadi ini adalah pencari, pengelana, mencari uh, arti hidup. Jadi mencari pengetahuan, meluaskan cakrawala begitu. Ini sang 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 pembantu atau anaknya dengan jiwa muda. Kartu ini mendorong jiwa kita untuk selalu terbuka kepada peluang dan mengikuti hasrat kreatif kita. Jadi kalau kartu yang lain-lainnya itu kepada tujuan akhir, tapi kartu wand ini lebih menikmati prosesnya. Jadi perjalanan itu lebih penting bagi si keluarga Wands ini. Nah, ini kesatria dari Wand tadi, tongkat. Ini adalah tanpa takut, penjelajah yang tanpa takut. Selalu mencari tantangan yang mendebarkan. Tidak maju tidak takut memasuki wilayah yang belum dikenal begitu. Jadi selalu mengejar impiannya begitu, yang Knight of Wands, kemudian Queen of Wands demikian juga. Queen of Wands ini juga penuh karisma. Dia penuh karisma dan dia penuh percaya diri. Dia menggambarkan kehangatan, kebaikan, dan pemahaman mendalam tentang sifat manusia. Dia menyeimbangkan hasrat kreatif dengan kepraktisan. Kartu ini melambangkan kematangan emosi, kasih sayang, kebijaksanaan intuitif. Dan kartu ini mendorong kita untuk memimpin dengan hati yang welas asih dan mengendalikan hidup kita dengan rahmat dan kekuatan. Kemudian kartu wand ini ada King of Wand-nya. King-nya, rajanya, ini juga penuh kreatif, penuh semangat, penuh Penuh ide, penuh visi dan misi dalam kepemimpinannya gitu. Jadi kartu ini mengajak kita untuk mengendalikan nasib kita, memimpin melalui karisma alami dan merangkul, atau mengingat bahwa kita tuh ada sisi kreatifnya begitu. Jadi kita harus terus persisten atau terus menerus untuk mengikuti misi kita, impian kita gitu. Dan kartu selanjutnya adalah kartu sword. Nah, kartu sword ini seperti tadi tentang pemikiran, tentang kecerdasan, begitu kan? Kalau sword ini dia adalah seorang yang sangat curious, sangat ingin tahunya besar, ingin tahunya sangat besar, begitu. Jadi ini siap beraksi, ingin tahu apa saja yang dicarinya, kebenaran, keadilan, semuanya ingin tahu. Jadi kita diundang untuk mengikuti rasa ingin tahu kita, begitu. Itu yang Page of Wands. Kemudian dia menjadi Knight of Swords. Jadi pedang, kesatria pedang. Dia kesatria yang tanpa takut. Kalau dilihat begitu dia bersemangat untuk maju, untuk siap berperang.
Jadi ini melambangkan kecerdasan yang tajam dan keberanian untuk menghadapi segala tantangan secara langsung. Jadi kita diajak untuk berpikir secara intuitif, ya, dengan pikiran, berpikir kritis dan bertindak tegas. Ini mengingatkan bahwa kadang kita perlu bersikap tegas, ya, atau mengambil keputusan dengan cepat, gitu. Dan kemudian yang ratunya juga sangat sangat bijaksana. Jadi kartu ini tegas namun penuh kasih sayang. Pedangnya ada di sisi melambangkan kekuatan, kemampuan untuk menembus kebingungan kita. Jadi kalau kita confused mengambil keputusan atau bagaimana, si sang ratu ini siap membantu. Dan dia berpikir secara objektif dengan kebijaksanaan mandiri. Kartu ini mengingatkan bahwa kalau sebagai ratu, sebagai wanita itu kan biasanya feminin, ya. Feminin itu kita biasanya memiliki empati. Jadi empati, kebijaksanaan itu hidup berdampingan dalam menghadapi tantangan hidup kita. Dan yang terakhir adalah Raja Pedang. Raja Pedang ini menguasai pengetahuan, penuh kewibawaan dengan pengetahuan dan penguasaan akal budinya atau pikirannya, intelek. Jadi kalau biasanya kartu ini keluar tuh biasanya orangnya tuh cerdas. Kalau nggak cerdas ya intelijen gitu. Intelijen atau juga intelek. Gitu. Jadi itu karena apa? Mental faculty-nya atau kemampuan berpikirnya itu luar biasa. Ini biasanya kartu ini. Dan biasanya pandai berkomunikasi juga gitu. Kecuali ada kartu lain yang menunjukkan bahwa dia perlu meningkatkan komunikasinya gitu. Kemudian kartu yang terakhir ini kartu keluarga yang terakhir atau keluarga Cups, keluarga cawan. Keluarga cawan ini kalau dilihat di situ imajinatif, ya. Ini adalah pemimpi gitu. Kalau dilihat pemimpi, kenapa pemimpi? Ikan keluar dari cup, dari cawannya gitu. Jadi imajinasi banyak melibatkan imajinasi dan emosi, ya, karena air, ya. Cawan itu elemen air dan berusaha dengan sedemikian untuk selalu, ini Page kan muda, ya, dengan semangat mudanya untuk selalu memenuhi keingintahuannya. Jadi ingin menjelajahi untuk mendapatkan jawaban atas segala keingintahuannya. Jadi ini mendorong kita untuk terbuka terhadap pengalaman baru dan seperti anak kecil ingin tahu terus gitu. Ini yang Page of Cup. Kemudian sang ibunya, sang kesatria. I misplaced that card. Maaf. Jadi setelah itu dia jadi perwira, ya. Perwira ini dia dengan gagahnya membawa pialanya gitu kan. Piala tadi apa? Emosi atau perasaannya gitu. Jadi ini orangnya nih romantik, ya. Jadi dia apa namanya? Senang berpetualang dengan cinta, romantis. Mengendarai kuda putih, mengenakan baju besi, dihiasi gambar dan ikan laut. Karakter ini melambangkan semangat cinta, idealisme, dan eksplorasi atau
pengetahuan atau ingin merasakan emosinya setiap saat. Jadi kartu ini melambangkan pertumbuhan pribadi ya, mengejar impian, mengejar yang penuh perasaan. Dan biasanya ada keberanian juga untuk mengungkapkan perasaannya gitu. Ini yang Knight of Cup. Kemudian Queen of Cups. Queen of Cups ini adalah seorang yang seorang penyembuh. Penyembuh duduk di tepi air dengan cangkir di tangannya, dihiasi dengan bunga lili air laut, menunjukkan hubungan emosional yang mendalam dan kualitas penyembuhan. Ratu ini mewujudkan kematangan emosional dan empati, kebijaksanaan intuitif. Dia ahli memahami sifat-sifat manusia karena dia sangat peka. Jadi cup ini biasanya orangnya sangat peka, empat ya biasanya begitu. Kemudian yang kartu King of Cups. King of Cups adalah penasehat untuk masalah emosi begitu. Jadi dia adalah penasehat yang bijak dan menguasai dapat mengendalikan diri. Ini King of Cup. Dan dia memimpin dengan empati. Jadi King of Cup ini mengajak kita untuk menguasai ya. Raja itu kan biasanya menguasai emosi kita begitu. Itu secara singkat yang keluarga raja-raja. Kemudian saya akan menceritakan tentang masing-masing kisah perjalanan dari sang jiwa dari masing-masing keluarga ya. Jadi tadi dikatakan bahwa pentakel adalah perjalanan menuju kekayaan, kesehatan, dan keberlimpahan, mewakili apa saja yang diperlukan untuk membangun kehidupan sesuai dengan dukungan ambisi kita. Jadi ini kartu Ace on Pentacle. Kartunya keluar, ada tangan. Ini ada ide. Jadi ada sebuah benih jatuh ke tangan, berat keemasan gitu. Dan sang jiwa, ini sang jiwa kita gitu kan, itu merasakan ada gelombang sensasi gitu kan. Dan sang jiwa ini melihat, oh di sini tanahnya subur gitu nih. Ini kalau saya tanam nih bisa tumbuh subur nih gitu. Jadi sang jiwa menanam benihnya di tanah yang subur ini tadi gitu. Oh ini dapat, oh langsung deh ditanam gitu. Kemudian tanamannya, tumbuhannya berkembang. Nah tumbuhannya berkembang itu akhirnya banyak yang perlu dilakukan. Jadi dia seperti kita kalau sibuk bekerja dan dalam rumah tangga gitu, dia sibuk juggle, juggle apa ya? Sibuk membagi waktunya dan dia selalu terburu-buru dan dia harus menarikan tarian keseimbangan agar semua ritmenya sempurna, agar semua dapat dikerjakan dengan baik dan dengan fokus yang tajam. Jadi kalau dalam kehidupan kalau kita ini keluar nih kita harus mulai memilah-milah lagi nih prioritasnya yang mana, apa yang harus dilakukan dulu begitu. Itu biasanya kartu ini yang keluar. Jadi menjaga keseimbangan. Nah, setelah menjaga keseimbangan si sang jiwa ini kemudian berpikir bahwa Toneti, mau ngeprint apa? Hah? Saya printin aja.
Oke, jadi sang jiwa ini setelah tadi menjaga keseimbangan, sang jiwa bekerja dengan cepat dan kemudian ingin meningkatkan uh, kinerjanya. Jadi dia mencari seorang mentor untuk mengatur strategi ke masa depannya. Dan pekerjaannya itu ternyata membuahkan hasil, dan cukup banyak dihasilkan. Namun kadang-kadang seseorang menjadi sangat posesif dan dia memegang erat-erat apa yang dihasilkannya karena dia ketakutan akan kehilangan. Namun kabur tua itu kan kita harus memberi kan. Kalau kalau apa namanya? Kalau kita tidak memberi, kita tidak akan menerima gitu. Jadi akhirnya sang jiwa kehilangan segalanya karena dia tidak mau memberi. Jadi sang jiwa kehilangan segalanya dan memasuki masa kesulitan materi. Masa kesulitan materi dan entah bagaimana akhirnya dia berhasil karena ternyata dia ada pendampingnya, biasanya pendampingnya itu keluarga ya gitu. Pendampingnya keluarga. Dan kemudian sang jiwa ini menyadari ternyata bahwa dalam kehidupan itu harus berbagi dengan yang lain. Dan saat dia tidak punya siapa-siapa, dia bisa belajar, oh aku bisa bangkit lagi karena ada orang lain yang memberi. Gitu. Dan dia mulai memberi kepada orang lain. Dengan semangat yang baru, sang jiwa terus bekerja lagi, gitu. Bekerja lagi dan mulai menghasilkan. Dan dia melihat, oh, apakah ini dia dalam keraguan? Apakah sudah saatnya untuk dipetik, sudah dipanen atau belum gitu. Dia termangu. Dia termangu karena oh ini sudah saatnya, apakah terlalu awal ataukah tidak gitu. Atau memang sudah waktunya. Kemudian pekerjaan sang jiwa terus berlanjut. Sang jiwa mulai mengetahui kapan saatnya yang tepat dan kemudian dia belajar dan terus belajar dan mulai mengetahui seluk-beluk lebih dalam lagi tentang panennya atau tentang keterampilannya, segala struktur yang sulit dia pelajari. Dan akhirnya sang jiwa pun berhasil melalui kerja keras, dia berhasil. Dia berhasil menikmati yang segala panenannya. Dan tentu saja dengan kerja keras, dengan segala hasil panen yang berlimpah ruah, sang jiwa pun berhasil dengan penuh keberlimpahan dan dapat membagikan kebahagiaan itu dengan keluarga, kepada ahli warisnya juga, ada anak-anak, ada atau kepada orang tuanya juga gitu. Itu perjalanan sang jiwa dari pentacle atau tentang materi. Kemudian yang kedua, kita bercerita tentang bonds. Sama dengan Ace of Pentacle tadi, Ace of Wand tiba-tiba ada keluar inspirasi. Jadi Wand ini tentang kesuksesan, inovasi, dan semangat yang berapi-api. Jadi tentang pekerjaan, kemauan, usaha, dan kesuksesan. Ini merasakan ada sang jiwa, ada percikan ide, inspirasi. Dengan penuh kepercayaan dia mulai meluncurkan impiannya.
sang jiwa merasa kuat dan berenergi, dan dia mulai membuat strategi untuk proyeknya dan bagaimana dia akan menghabiskan waktunya atau pekerjaan apa saja yang akan dilakukannya. Kemudian sang jiwa tadi menentukan pilihan. Sekarang perencanaannya sudah berjalan dan kemudian dia meluaskan cakrawala, siap untuk menjelajah dan berkembang dan mencoba melihat perkembangan jangka panjang karena itu jauh ya itunya apa latar belakangnya terlihat jauh. Bagaimana dan ada kapal-kapal kecil di sana, bagaimana apakah menyeberangi dengan memperluas apa namanya usahanya dia. Nah, kemudian kapal itu tuh tiba di seberang, dia berhasil melampaui ke seberang dan dirayakan keberhasilannya dirayakan. Jadi itu merupakan suatu momentum dalam kehidupannya untuk keberhasilannya dan dirayakan bersama-sama orang-orang tercintanya. Setelah kejayaannya, pencapaian awal, tentu saja orang telah mencapai puncak, kadang-kadang merasa, aku harus menjadi lebih baik lagi. Dan dia, sang jiwa ini terlibat kepada dengan perbedaan pendapat. Jadi setiap pekerjaan itu kan selalu ada perbedaan pendapatnya. Jadi setiap orang membawa misinya masing-masing. Ya satu tongkat itu misi mereka begitu. Jadi kalau misalnya dalam suatu usaha itu bisa jadi persaingan usaha dengan yang lain. Atau kalau dalam pekerjaan itu bisa menunjukkan bahwa misalnya beberapa manajer masing-masing ini maunya begitu. Nah, dia berusaha menunjukkan bahwa dialah yang terbaik dan dialah bagaimana untuk bisa naik ke atas begitu kan, untuk mencapai posisi yang lebih atas. Setelah dia berhasil mencapai kedudukan yang lebih atas itu tadi, dia mencapai sekali lagi momentum. Jiwa telah menang, mendapatkan pengakuan atas keberhasilannya. Jadi merupakan kartu kegembiraan. Jadi sang jiwa menikmati momen ini. Kalau lihat orangnya dengan sangat bangga menunggangi kudanya. Kemudian dalam posisi ini tentu saja tidak mudah begitu. Dan sang jiwa menghadapi tantangan. Jadi tantangan perbedaan pendapat orang itu. Kemudian dia berusaha untuk mempertahankan ide-idenya dia, mempertahankan nilai-nilainya dia, begitu. Jadi banyak yang datang, kamu harusnya begini ya, harusnya begitu, begini. Dan dia, enggak, visi saya begini, sebaiknya dilakukan secara begini. Bagaimanapun visi itu terus visi dan misi orang lain itu terus berdatangan dan dia harus terus-menerus menyelaraskan agar selaras dengan tujuannya dia. Dan dia harus bergerak dengan cepat. Ini kan seperti tombak dilempar begitu, jadi semuanya bergerak dengan cepat. Jadi secara cepat dia harus bisa menyelaraskan keadaan dan tetap fokus untuk maju. Kemudian kartu selanjutnya adalah Nine of Wands. Dengan terus-menerus menyelaraskan visi misi, sang jiwa ini kelelahan. Lelah, namun tetap bertahan, berusaha untuk mempertahankan posisinya tadi, menjadi kepemimpinan ini tadi. Jadi dia tetap bertahan, berjaga-jaga
uh, kalau ada yang uh, menyerang dia begitu. Karena dengan usahanya itu bagaimanapun dia tetap mengambil to take responsibility merasa bertanggung jawab atas segala apa yang dia telah komit lakukan. Dan dia walaupun dia telah menang, tapi dia mendapatkan dirinya hancur di bawah beban tanggung jawab karena tanggung jawabnya terlalu besar. Dan ini saatnya bagi sang jiwa ini tadi untuk meminta bantuan yang lain. Jadi misalnya di dalam kalau seseorang di dalam posisi kedudukan yang tinggi biasanya minta bantuan orang lain untuk uh, mendelegasikan tugas gitu. Jadi kalau CEO ya punya sekretaris, para manajer. Jadi biasanya kalau kartu ini keluar diminta untuk melakukan um, delegasi pekerjaan kepada yang lain. Begitu. Ini cerita dari keluarga Won. Kemudian cerita selanjutnya adalah cerita dari keluarga Cup, keluarga Cawan. Nah, keluarga Cawan ini tadi tentang perjalanan menuju cinta, kedamaian, dan harmoni. Cawan ini juga tentang emosi kita. Jadi ini kartu ini sering membangkitkan rasa emosi dari, dari jiwa kita. Jadi kartu As Cawan, Ace of Cups, cinta baru atau inspirasi baru muncul pada hidup sang jiwa. Dan dia menyerap cinta sekitarnya. Dan dia berusaha mengenali apakah itu cinta. Dan cinta ini berasal dari atas ya, cinta ilahi. Setelah cukup mencintai dirinya, mengetahui apakah cinta itu, sang jiwa kemudian bertemu dengan seseorang yang dicintainya. Dan berbagi kehidupan dengan orang yang disayanginya ini. Dan ini menjadi sebuah momen yang sakral di antara mereka berdua. Atau memilih kemitraan sejati ya, untuk kehidupannya. Kemudian sang jiwa juga berbagi kebahagiaan itu dengan teman-temannya ya, dengan teman-temannya merayakan segala kebahagiaan yang dia miliki waktu itu. Dan kemudian kadang-kadang orang kalau berpesta terus-menerus begitu, akhirnya tiba kepada suatu titik. Apakah arti semuanya itu gitu kan? Dan dia semuanya yang tadinya berkilau tidak terlihat berkilau. Dan sang jiwa mulai melihat kembali prioritas, pilihan apa yang ada atau apa saja yang ingin dia lakukan. Dan dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Tadi sang jiwa termenung ya, memikirkan tentang pilihan mana gitu. Tetapi sang jiwa mengatakan atau berpikir tidak mau mengambil 3 cawan itu. Dan semuanya tumpah. Dan sang jiwa memiliki penyesalan. Kenapa kesempatan itu dibiarkan berlalu saja gitu. Namun terlambat. Sang jiwa terlalu fokus terhadap yang kehilangan dan tidak fokus kepada yang masih ada, yang penuh potensi. Dan sang jiwa hanya perlu mengambilnya dan kemudian move on ya untuk meneruskan perjalanannya. Kemudian sang jiwa untuk memulihkan emosinya, dia mulai mengenang masa-masa bahagia termasuk masa-masa kecilnya.
ya. Jadi dengan ke, apa kesederhanaan mencoba kembali eh, membahagiakan dirinya, membuat mengulang kembali rasa bahagianya. Jadi masa anak-anak itu kan biasanya masa bahagia gitu. Jadi dia coba bernostalgia. Oh bahagia itu begini. Oh mungkin harus saling memberi begitu. Jadi harus memperhatikan yang lainnya juga begitu. Ini yang sang jiwa. Dan kemudian sang jiwa memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi dia mulai mengatur ini tadi, apa ya, pilihan apa yang ada untukku agar aku bisa menjadi bahagia dan berkembang pikirannya, fantasinya berkembang. Pilihan apa saja ya gitu. Kemudian sang jiwa terkejut bahwa semuanya ini adalah materi gitu. Jadi sang jiwa meninggalkan semuanya. Jadi sang jiwa mencari lagi apa sih kebahagiaan itu, begitu, dan meneruskan perjalanannya. Kemudian sang jiwa menemukan kebahagiaan, kepuasan, bahwa dia mengikuti kata hatinya. Gitu. Jadi semua yang tadi berkilauan tadi tidak diikutinya dan dia melakukan sesuatu yang dia inginkan dan dia pun bahagia mengikuti kata hatinya. Dan kebahagiaan ini dia sebarkan ke seluruh keluarganya dan mereka dan sang jiwa pun hidup berbahagia dengan keluarganya. Itu cerita dari Cup. Dan kemudian cerita keluarga dari Sword. Keluarga dari Sword, ah, sang jiwa dari Sword ini atau pedang ini uh, inspirasi tiba-tiba hadir dengan cepatnya karena ini pedang menembus sang jiwa. Dan pedang ini juga tentang kebenaran. Jadi sang jiwa ini berniat untuk atau terinspirasi untuk membagi tentang kebenaran. Dan kebenaran itu ternyata ada yang ada pendapat lain. Jadi ada dua gagasan yang bertentangan bagi dia. Dan dia merasakan ada konflik. Harus memilih mana yang nilai yang dianutnya, yang akan diikutinya, begitu. Sang jiwa memilih salah satu, ternyata pilihannya itu penuh dengan kekecewaan. Dan kekecewaan itu seperti pedang menusuk di hatinya, sakit sekali. Dan terluka, sang jiwa pun hatinya terluka. Untuk menyembuhkan, sang jiwa perlu menenangkan diri. Menenangkan diri, bernafas, merenung apa yang terjadi, dan kemana dia akan pergi selanjutnya. Dan sang jiwa pun keluar dari peristirahatannya dan kembali ke alam alam nyata dan kembali ke dunia, berarti bertemu dengan orang-orang lain, berarti bertemu dengan banyak gagasan. Dan kali ini sang jiwa memutuskan bahwa dia harus menang apapun yang terjadi. Jadi kalau dilihat di sini si sang jiwa ini menang ya karena ada dua pedang di depannya dia. Dan setelah berhasil memenangkan pertarungan,
sang jiwa memutuskan bahwa saatnya untuk beralih menuju ketenangan. Sudah cukup konflik baginya, gitu. Jadi sang jiwa ini meninggalkan tempatnya dan membawa sang jiwa dan keluarganya menuju ke tempat yang baru. Di tempat yang baru, sang jiwa telah memiliki kepiawaian atau kecerdasan untuk mencoba taktik baru, taktik atau strategi gitu. Setelah belajar, oh ternyata disakiti ya. Nah ini kartu ini kalau bagi saya ada dua ya, bisa satu strategi atau yang satunya lagi artinya menipu begitu. Dan sang jiwa berusaha mengambil apa yang menurutnya adalah miliknya. Gitu. Dan dia pergi lari dari tempatnya karena ini milikku, aku tidak mau lagi disakiti. Gitu. Dan karena rasa bersalahnya, sang jiwa ini terjebak di dalam pikirannya. Gitu. Jadi terjebak ini kan kalau kartunya dia seperti pagar, tetapi sebetulnya dia bisa keluar begitu loh. Bisa keluar dari pedang-pedang yang lain karena tidak terkunci begitu. Jadi dia terjebak di dalam pikirannya. Jiwa mungkin masih mendapatkan luka ya, tetapi sang jiwa harus bisa keluar dari self-limiting belief itu tadi, keterbatasan diri. Kemudian sang jiwa terbangun dari mimpinya. Terlalu banyak kecemasan, terlalu banyak anxiety ya, dan terus berpikir tentang masalah-masalahnya dia, masa lalunya dia, atau kemudian cemas akan masa depannya. Apa yang akan kulakukan di kemudian harinya begitu. Dan akhirnya sepertinya sang jiwa tidak menemukan solusi gitu. Namun suatu hari sang jiwa akan menemukan solusinya. Sang jiwa merasa bahwa tidak ada solusi, sehingga sang jiwa merasa semua ini sudah berakhir. Sang jiwa merasa konyol. Jadi dia merasakan orang-orang lain menusuk dari belakang, menyakitinya begitu. Dan tentu saja sang jiwa masih harus terus melakukan perjalanannya. Jadi saatnya sang jiwa untuk merenungi nasibnya dan kemudian untuk merencanakan apa yang dilanjutkan, apa yang dilakukan selanjutnya. Begitu. Baik, begitu itu semua cerita tentang keluarga masing-masing jenis kartu dari minor arcana. Jadi dengan berakhirnya kartu pedang ini, maka berakhirnya penjelasan tentang minor arcana gitu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Mudah-mudahan bisa Ya, bermanfaat begitu. garis Begitu kok. besarnya jadi kita tahu ya. Ada rangkaian Ya, cerita ya. dalam setiap simbol kayak begitu. Rangkaian ceritanya keren sih ya seperti itu. Ini berlanjut part 3 atau part 2 aja? Terserah, Buati. Terserah Kalau ini kan terserah. untuk part 3 berarti tebaran ya? Tebaran boleh, itu code card juga boleh, terserah Part deh. 3 ya? Tebaran boleh. Boleh, Ya, boleh. Baik, keren-keren. Ya. baik. Ya. Jadi nanti pasti saya nonton ulang. Jadi saya sambil sambil lihat kartu-kartunya. Kalau Sekarang udah pasti punya kalau kartunya. sekali dengar kan cuma di awang-awang kan? Kayak begitu.
sekali dengar cuma Ada di yang awal-awal nanti ya ya silakan Boti. Ada yang mau apa? Ada yang ada yang mengatakan setiap hari ini kita melihat satu kartu gitu loh. Jadi setiap hari itu kita melihat satu kartu. Misalnya, kartu ini kan kartu cup. Ya, kartu cup itu apa ya. tadi? Emosi kan? Emosi. Jadi emosi itu uh, di sini terlihat gambarnya apa saja, keluarga yang sangat bahagia gitu. Nah, di sini ada warna apa saja gitu kan. Ini Oh ya. berbeda dengan ya gitu. Misalnya berbeda dengan uh, energi yang dibawa oleh kartu ini kan gitu, ya kan, Iya. warnanya ini kan kelihatan suram sedih gitu kan, beda sekali gitu. Iya. Nah itu setiap hari artinya dibuat catatan jurnal apa saja yang didapat. Dan lucunya walaupun bertahun-tahun kalau kita ngelihat lagi, oh iya ya itu kok tadinya nggak ada di situ ya gitu. Misalnya oh ini ada apa namanya, oh di sini ternyata ada kadal di bawahnya gitu. Terus ya itu akan Iya. terus timbul begitu. Sip, sip, Jadi seperti keren, keren. long life learning ya, kok begitu. Oh ya, jadi buat ini ya, buat mengasah intuisi juga sehari satu kartu kayak gitu ya. Misalnya pertanyaannya boleh bebas ya, mungkin tentang keuangan atau tentang eh, apapun ya, kayak begitu ya. Terus kita buka, terus kita nangkepnya apa gitu ya. Bisa bisa jadi begitu juga. Bisa juga kita memang memilih, misalnya bisa juga kita memilih misalnya minggu ini kita mau belajar tentang cup semuanya begitu kan. Jadi kita hari Oke, pertama siap. kartu A gitu. Atau bisa juga seperti yang baru saja Ko Ape jelaskan bahwa kita memang harus apa namanya? uh, bertanya dengan sesuatu. Jadi jawabannya apa dan kemudian dicatat kejadian hari itu apa. Karena bisa jadi misalnya Siap. apa yang aku harus fokus hari ini begitu. Apa yang aku perlu lakukan tetapi tidak urgent. Misalnya begitu. Itu terserah pertanyaan kita begitu. Begitu kok Abe. Ya. Oke, thank you Buati. Mungkin yang direkam kita cukup. Boleh Buati kalimat penutupnya untuk yang direkam. Nanti selanjutnya boleh non formal, boleh tanya lebih dalam lagi dengan Buati, tapi mungkin tanpa direkam. Silakan Buati penutupnya. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Ko Abe atas kesempatannya mengizinkan saya untuk berkembang di dalam gratitude ini. Terima kasih juga atas kehadirannya teman-teman semua dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi semuanya. Atma Namaste. Atma Namaste, terima kasih. Nanti diupload Oke, di YouTube ya. baik.